makan ini? Udah. Keren Mas, dapatnya ya Pak. Pak, Itu nggak ngaruh juga Pak. Ini apa itu? oke teman-teman, back to my channel D99 Animal. Di video kali ini saya mau berbincang tentang masalah biawak teman-teman, bersama Pak Guru ya. Beliau ini adalah seorang pakar, ya pakar biawak lah, termasuk pakar biawak yang handal teman-teman. Jadi kita mau tanya-tanya tentang biawak, bagaimana cara merawat loh Pak, cara merawat biar tidak pilek apa gimana ya gitu loh, jemurannya, cara rawatannya, berbagi ilmu sedikit lah Pak. Ya kalau untuk cara merawatnya itu simple ya teman-teman. Sebenarnya biawak itu kan namanya juga water monitor. Jadi kalau biawak itu nggak jauh sama yang namanya air, Pak. Air. Jadi untuk settingan kandangnya, terutama yaitu di dalamnya itu ada airnya dan juga sirkulasi udaranya yang banyak Pak. Sirkulasi udaranya apa ya? Itu tapi itu tetap harus ada air atau emang harus ada bagian-bagian daratnya kayak gitu loh Pak? Kalau di box kontainer kan biasanya kan susah settingannya kalau di box kontainer. Jadi untuk yang menurut saya ya, saya kan sebenarnya pemain baru kemarin. Untuk menambahkan sedikit yaitu untuk settingan kandang kalau menggunakan box kontainer, yaitu bawahnya tetap ada alasnya. Iya. Iya, biasanya itu saya naruhnya cokot chip Pak. Iya. Terus di dalamnya itu tetap ada airnya. Tempat air, entah itu buat menggunakan box di dalamnya lagi atau dengan wadah yang lainnya itu juga bisa. Masalah jemur itu gimana Pak? Itu sebenarnya kalau masalah jemur, kalau kena penyakit pilek, kalau biawak kan itu biasanya teman-teman kan gimana sih cara ngobatin pilek buat biawak kayak gitu loh? Atau dijemur atau gimana lah? Ya untuk permasalahan yang paling sering dialami oleh kiper biawak yaitu yang pertama, biawak itu pilek. Sebenarnya simpel. Kenapa biawak itu pilek? Itu disebabkan karena dehidrasi. Dehidrasi juga ada faktornya juga. Yang pertama mungkin karena kurangnya air itu. Yang kedua karena mungkin stres, kelamaan stres, terus seminggu kemudian nggak mau makan sampai 2 minggu mungkin, itu juga akan menyebabkan pilek Pak. Untuk penangannya sendiri yaitu sebenarnya gampang-gampang mudah sih Pak. Kadang ada orang yang berpendapat biawak air ini apa gitu kan, bahwa untuk biawak itu harus dijemur, terus kena lampu dan sebagainya. Saya hanya sedikit menambahkan, biawak saya itu nggak ada yang saya jemur loh Pak. Ini termasuk yang di belakang ini nggak ada yang saya jemur. Semuanya ini jarang. Iya. Mungkin ya pernah dijemur cuma jarang. Pak. Untuk jemurnya sendiri yaitu sebenarnya fungsinya itu untuk melancarkan metabolisme pada biawak itu sendiri. Jadi ketika ketika sering dijemur, biawak itu akan mudah dalam sistem pencernaannya. Yang kedua kan menambah nafsu makan Pak. Jadi kalau untuk saya sendiri itu hanya beberapa biawak yang terkena panas itu juga nggak saya jemur, tapi saya lampu gitu. Dengan menggunakan lampu ya Pak. Iya. Jadi untuk biawak yang kecil rata-rata itu kan udah stres, apalagi utama pilek Pak biasanya Pak. Dan ketika biawak kita sering dijemur, sering kita angkat, sering kita pindah-pindah tempat, itu malah menjadikan biawak itu stres. Lah kalau stres, nanti biawak itu akan susah untuk makan. Kan ya biasanya mogok makan, susah banget itu. Ya, jadi untuk mengatasinya yaitu ketika biawak itu masih baby, ukuran baby, itu nggak pernah saya handle Pak. Jadi tetap di box terus ya gitu ya. Yang penting dia itu nyaman, nggak stres, dan makannya juga mau. Tapi tetap ada air ya Pak. Iya. Lah untuk bagaimana sih cara membuat biawak itu jinak dan sebagainya? Sebenarnya jinak itu urusan yang nomor belakangan. Iya, nomor belakang. Bonus, iya. Itunya bonus. Yang penting
untuk keep biawak itu sendiri yaitu biawak itu mau makan dan juga tidak stres. Nah, waktu pergantian kulit mungkin untuk waktu 1 bulan 2 bulan biawak akan ganti kulit. Nah, ketika akan ganti kulit itu kan biawak akan mudah lapar. Itu kita bisa imbangi atau kita buat pola makannya yang berbeda dengan sebelumnya. Contohnya pas biawak itu masih baby sebelum shedding, kita kasih makan mungkin jangkrik, filet ayam, cicak dan sebagainya. Terus untuk ketika sehabis shedding, kita bisa ganti pola makannya ke mencit atau pinggis. Jadi untuk pola makan yang teratur nanti akan menjadikan biawak itu mudah adaptasi dengan lingkungannya, Pak. Nah, pas ketika udah shedding mungkin kan udah agak isi tuh badannya, baru kita handle lah dikit-dikit boleh. Mungkin pejinakan lah ya. Jadi intinya kalau pas baby itu biawak itu makan dan tidak stres, intinya seperti itu, Pak. Jadi biarkan dia nyaman dulu di kandang mungkin ya. Iya benar. Yang penting makan udah lancar ya. Dan sebagainya lah ya. Iya. Kalau menurut Pak Guru sendiri nih, buat masalah pakan dan warnanya itu ngaruh nggak, Pak? Sebenarnya apa menggunakan air ramuan tetek bengek apa pakan juga pengaruh? Kalau sebenarnya warna ya, kebanyakan kan orang berpendapat bahwa faktor makanan, faktor settingan tempat, suhu dan sebagainya itu bisa berpengaruh untuk warna biawak dan dot biawak itu sendiri. Sebenarnya sudah banyak dibahas oleh ya mungkin pakar-pakar biawak yang lebih tahu ya. Sementara saya kan hanya pemain kemarin sore, Pak. Jadi pemain udah lama ini teman-teman. Jadi intinya cuman sharing apa yang sudah pernah saya alami ya, ketika memelihara biawak. Ya, jadi untuk jawabannya yaitu kalau menurut saya itu, Pak, faktor warna, mutasi sama faktor dot itu mayoritas tetap kuat di gennya, Pak. Di genetiknya ya. Iya, jadi ketika mungkin ada teman-teman yang pernah ngekip biawak, mungkin pernah mengalami ketika pas babynya biawak itu bulu, kemudian pas begitu dikip shedding terus mutasi jadi warnanya mungkin lebih cerah. Ya, itu hanya mungkin beberapa ekor saja, tapi ketika jenengan pernah ngekip entah itu 10 sampai 20 ekor, coba di setting kandang yang sama, di treatment yang sama, apakah biawak itu akan mutasi yang sama juga? Seperti itu. Pertanyaannya kan seperti itu. Jadi intinya lihat survive-nya gimana iya, ya, Pak ya. Intinya kalau menurut saya tetap kuat di gennya, Pak. Genetik. Iya. Terus untuk mungkin faktor makan, faktor treatment itu mungkin ngaruh karena di antara persentase 100% itu tanpa treatment dan tanpa pola makan yang bagus itu tidak akan melengkapi 100%-nya itu. Mungkin katakanlah kita ambil 100 persentasenya itu 100%, di gennya itu mungkin 60-70%. Sisanya itu mungkin treatment sama pola makan. Makan paling iya. Ini ngomong-ngomong biawak ini ada banyak biawak, ini biawak dari lokaliti mana aja, Pak? Ini, Pak. Bisa kita lihat-lihat, Pak? Bisa, ini kebanyakan biawak saya itu dari Bumiayu, Pak. Jadi ya? Iya. Jadi di Purwokerto itu kan berdekatan dengan kota Bumiayu. Jadi kebanyakan dari biawak Bumiayu. Ya. Iya. Contoh-contoh biawak lokaliti Bumiayu ini, teman-teman. Ini ada size juve nih. Ini dapat udah gede, jadi belum jinak-jinak banget, Pak. Masih rada jumpy banget ya. Ini biawak dari Bumiayu. Pup. Ini termasuknya yang jenis sulfur juga ya, Pak ya? Bukan, ini normal, Pak. Ini cuman normal. Ya motif hampir mirip kayak sulfur ya sebenarnya ya, malah ya. Bagus-bagus ya kalau lokaliti biawak ya, Pak, dari Bumiayu ya. Ya, mayoritas emang kebanyakan kuning, tapi banyak juga yang hitam, Pak. Cuman yang hitam itu nggak terekspos sebenarnya. Ini juga dari Bumiayu. Iya, ini juga dari Bumiayu. Jadi alasnya tetap pakai koko chip ya, Pak? Iya.
dari Bumi Ayu juga. Ini kasih makannya piletan, Pak. Iya, itu filet lele. Pilet lele. Kalau dikasih pilet ayam gimana? Mau. Mau dia. Cuman seringnya itu pakainya leher ayam saya, Pak. Leher ayam. Iya. Ini juga dari Bumi Ayu. Wah, ini dari Bumi Ayu keren banget, teman. Kayak Sumbawa ya, Pak ya. Lihat, biar jelas. Biawaknya senior, bagus-bagus banget ini, teman. Jadi nggak apa ya, nggak ngutamakan jinak dulu ya, Pak ya. Iya, yang penting intinya nyaman, makan lancar lah ya, dan tidak stres. tidak stres. Kalau masih mangap berarti masih stres ya, Pak? Enggak juga. Jadi kalau mangap itu bukan termasuk kriteria biawak itu stres atau tidak, karena itu mungkin karakter dari biawak itu sendiri. Kalau yang model sulfur sendiri masih ada, Pak? Sulfurnya tidak di kandang sini, Pak. Oh, pasti di Iya. atas ya. Ini Jawa Barat ini, Pak. Oh, ini Jawa Barat, lokaliti Jawa Barat, bukan lokaliti Bumi Ayu. Iya. Keren, biawaknya motifnya cakep-cakep. Jumbuan kalau yang di kandang saya ini jumbuan-jumbuan ya, Pak? Iya. Ini ada yang udah dikip selama 3 tahun, ada ini namanya Goldie. Ini Goldie. asli dari Bumi Ayu juga ini. Sepasang atau sendirian itu? Ini jantan. Jantan. Kalau ini udah jinak ya? Iya. Bonus jinak ini, Ini teman. 3 tahun ini, teman-teman. 3 tahun ya. Makan pala ayam paling ya. Iya, sama lele. Keren ini. 3 tahun. Jantan, kalau jantan emang dominan lebih kecil atau gimana sih, Pak? Itu nggak ngaruh juga, Pak. Itu kecil apa gedenya kan tergantung Kalau makan bedain jantan secara visual itu gimana kalau jenis biawak, Pak? dia. Itu kalau secara visual yang terlihat dengan mata kayak gini loh, Pak. Ini jelasnya. Nah, biar teman-teman juga tahu Ini cara bawahnya bedain. itu ada benjolan 2 ini. Ini namanya hemipenis. Kalau ini jantan ya, kalau Iya. kalau betina itu nggak ada ya. Betina hampir rata, Pak. Cuman Hampir kadang rata. ada yang sebelah doang yang panjang itu ada. Cuman untuk lebih fixnya untuk menentukan jantan betinanya lebih baik di probing, Pak. Iya, karena dari visual itu mungkin kurang meyakinkan iya. ya. Ini Jawa Barat juga ini. Jawa Barat. Waduh, ini nggak dikasih makan ini apa? Udah. Waduh. Ini nggak dikasih air, nggak dikasih alas nggak apa-apa ya kalau gini. Ya ini kan tadi baru saya foto-foto di depan, jadi belum sempat tak kasih air. Ini juga dari Bumi Ayu ini. Bumi Ayu keren-keren banget dapatnya ya, Pak ya. Iya, Pilihan lah ini. Aduh, jangan. sambil promosi nih biak Promosi Bumi ini, Ayu yang semua mau ini. yang mau beli juga monggo ini. Ini biak Bumi Ayu juga. Ini juga ini. Ada gendut-gendut, makan lancar ya, Pak ya. Pada ya. Alhamdulillah lancar. Ini ada lagi nih biak dari Bekasi ya, coba. Cuman masih galak sih. Wah, ini Bekasi. Yang lagi rame biak Bekasi itu yang palanya kuning. Oh, yang kepalanya kuning. Ini jantan ini, cuman masih galak ini. Galak, teman-teman. Jadi jangan dikeluarin. Bebit-bebit nyokotnya larak. Ini Jawa Barat ada juga di sini. Udah size juga. Oh, banyak juga ini di kandang, teman-teman. Ada berapa ekor di sini, Pak? Ada 3 ini Jawa Ada Barat. 3 ekor. Wih, Jawa Barat ini. Motifnya seperti ini ya, pada ya. Kinclong-kinclong. Keren. Makanya daging lele jarang dikasih filet ayam ya, Pak, kalau di sini ya, Pak. Sebenarnya pernah, cuman ya nggak sering. Soalnya sering mancing lele juga buat makan sih. Sering mancing lele. Oke, teman-teman, mungkin demikian ya penjelasan dari Pak Guru pakar biawak ini, teman-teman. Mungkin cukup jelas lah ya. Mungkin kalau mau tanya-tanya langsung nanti kita bisa kasih nomor WA ya di deskripsi, teman-teman. Atau mau promosi beli Siap. juga Untuk bisa langsung. Iya, untuk teman-teman yang mungkin kepengen biawak, mungkin pelihara biawak di daerah Purwokerto terutama kan jadi dekat itu, bisa langsung mantau di kandang Masih sederhananya juga bisa ya, Pak. saya ya. Ini kandang masih dalam proses renov lah ya. jadi masih berantakan. Lagi berantakan. Ya, ini di sini ada kebanyakan biak Bumi Ayu sih. Jadi Bumi untuk Ayu.
lihat-lihat biawak bisa langsung ke rumah saya, yaitu alamatnya di Desa Tambak Sogra, Jalan Sunan Ampel, RT 3 RW 1. Nanti bisa langsung lihat biawak, mulai dari biawak Bumiayu, Jawa Barat juga ada, dan mungkin nanti ada tambahan biawak-biawak lain, mungkin barangkali ada. Iya, tambahin lagi Pak biawak-biawaknya biar lebih banyak. Harganya juga sangat terjangkau. Iya, Untuk di sini biawaknya gemuk-gemuk banget ya. kayak Terjamin lah perawatannya Pak Guru ini udah pakar banget, ini udah puluhan tahun lah ya teman-teman, ini udah bertahun-tahun ini. Nah teman-teman, cukup sekian dari saya dan Pak Guru. Salam merhati ngapak orang singkat aja berita.